communication, as blood is to the body, communication is to a strong relationship. Demikian pula akan halnya darah untuk tubuh kita, demikian juga komunikasi untuk relationship kita yang kuat. And of course, communication is not one way, it's two ways. Dan tentu saja komunikasi bukan satu arah ya, tetapi dua arah. That's why we give you both a blue card and a pink card. Sebabnya kita akan berikan kepada Anda ada kartu yang biru dan yang pink. So that the father can ask the daughters and the daughter can ask the father. Jadi ayah bisa bertanya pada putrinya dan putri bisa bertanya pada ayahnya. One of my favorite author is Dr. Gary Chapman. Salah satu daripada penulis buku yang saya favorit adalah Dr. David Chapman atau Gary Chapman. Could you just key in all the words to come up? Yeah, key in every word to come up. Dikeluarkan semuanya ya. Yes. Dr. Gary Chapman came up with a book called The Five Love Languages. Dr. Gary Chapman mengarang buku Five Love Language. He said that all of us communicate in these primary languages. Dia katakan semua ini adalah mengkomunikasikan bahasa yang utama. But one would be greater than the other. Tetapi ada satu yang lebih besar daripada yang lain. Some of us, our love language is words of encouragement. Sebagian daripada kata-kata kita adalah kata-kata yang menguatkan. You know, there are some people who will naturally encourage you. Sebab ada orang-orang di antara kita yang secara alami suka menguatkan atau menghibur orang lain. Some of us daughters, some of us fathers could be like this. Ada ayah yang seperti itu, ada anak-anak perempuan yang seperti itu. Some of us, when we see our father has done something, we would be very fast to say, Dad, thank you. Dad, that was a good job. Ada di antara anak-anak perempuan kita yang melihat ayahnya yang berbuat sesuatu yang baik, langsung mengatakan, "Pa, makasih." My son, his primary language is words of encouragement. Anak saya yang pria, dia punya kata-kata yang utama adalah kata-kata yang menguatkan. So as a young boy, he appreciates if we encourage him with words. Jadi waktu dia masih anak cowok yang masih muda, kami sangat menghargai akan kata-katanya yang selalu menguatkan itu. The second primary language that people may have is gift, receiving gift or giving gift. Perkataan atau bahasa utama yang kedua adalah kata-kata yang suka memberikan hadiah. These are the people who will come back with a little gift, or they will make little gift for you, because that's part of their love language. Kata-kata kasih yang mereka berikan biasanya bukan hanya perkataan, tetapi mereka memberikan hadiah-hadiah. Kadang-kadang hadiah-hadiah kecil-kecil. These are the people, if you visit their rooms or their desks, they would have a lot of gifts all over because they appreciate gifts. Dan kalau Anda masuk ke kamarnya, orang-orang seperti ini biasanya di mejanya ada banyak hadiah-hadiah, hadiah kecil, karena mereka sangat menghargai hadiah-hadiah. And the third one is acts of service. Dan yang ketiga adalah tindakan-tindakan yang suka melayani. These are the people who would like to help around. Nah, bahasa kasih ini dilakukan oleh orang-orang yang suka senang menolong orang lain. So as mom said, tonight we're going to have a party, I need help around. These are the people who say, yes, I'm ready to help you. Jadi jika ada mama udah mulai kata malam ini kita mau pesta, pasti ada yang orang-orang seperti ini angkat tangan. Oke, saya akan bantu, saya siap bantu. It's very easy to identify these people. Sangat mudah mengenal orang-orang yang seperti ini. If at the end of this meeting, Mela says we need to clear all the tables and the chair, the people who come first, their primary love language would be acts of service. Apabila acara ini berakhir, nanti Ibu Mela akan minta, tolong kita bantu beresin ya. Nah, orang-orang yang langsung menolong, yang langsung membantu, langsung turun, bahasa kasih utama mereka adalah bahasa pemberian pertolongan. The fourth primary love language is quality time. Yang keempat adalah bahasa kasih mereka itu adalah quality time atau waktu-waktu yang kualitas. This is the love language of my eldest daughter. Ini adalah bahasa kasih anak perempuan saya yang sulung. My eldest daughter Sarah prefers me to spend time with her than to buy her gifts. Anak sulung saya yang perempuan ini, dia lebih suka meluangkan waktu dengan ayahnya daripada ayahnya memberikan hadiah. So she will enjoy it if I bring her for a father and daughter event. Dia senang sekali kalau diajak acara seperti ini. Which I did when she was 13 years old. Dan itu sudah saya lakukan waktu dia masih umur 13. Until today she appreciates and she remembers that. Dan sampai hari ini anak perempuan saya itu selalu ingat dan dia sangat suka sekali dan menghargainya. And every year I would take her away for like a 2 days holiday, just the two of us as father and daughters. Setiap tahun ajak dia 2 hari aja liburan, hanya saya sebagai ayah dengan anak perempuan saya.
The last one, but not the least one, is people with the love language called the physical touch. Yang terakhir, bahasa kasih yang terakhir tapi tidak yang terburuk, tetapi adalah sentuhan-sentuhan dan kedekatan-kedekatan. These are the people who, when they talk with you, they would put their arms around you. Orang-orang seperti ini kalau mereka lagi ngobrol, mereka suka sentuh misalnya pundak Anda dan sebagainya. When they shake your hands, Atau waktu mereka bersalaman, you will hold your hand much longer than necessary. mereka biasanya salam dan nggak mau dilepas, agak lama sedikit. They just like that physical connection. Mereka suka suatu hubungan secara fisik seperti itu. My youngest daughter, her love language is physical touch. Anak-anak perempuan saya yang kedua, ini yang punya bahasa kasihnya adalah physical touch. So when we go out of the car, when we go to a shopping as a family, my youngest daughter will always come and hold my hand. Nah, kalau kita pergi mau belanja, keluar ke toko, begitu turun dari mobil, biasanya anak saya yang bungsu langsung gandeng tangan saya. Sometimes faster than my wife. Kadang-kadang dia lebih cepat gandeng daripada istri saya gandeng. Sometimes he will tell my wife, they say, "Mom, let's see who holds father's hand faster." Kadang Dad's hand faster. dia suka tantang mama atau istri saya bilang, "Ma, siapa yang akan gandeng tangan daddy lebih cepat?" And that happens to be my love language as well. Dan physical touch ini juga adalah bahasa kasih saya. But after this event, you don't have to come and touch me. It's okay. Tapi sesudah acara Anda nggak perlu datang dan peluk-peluk saya, nggak usah. So these are the communication style, and the third and final point Dan is ini adalah gaya-gaya atau komunikasi next slide. style. Next slide. The first point that we talk about is the importance of commitment. The second point, communication, and the third and final point is consecration of time. Kita udah bahas komitmen, communication. Yang ketiga adalah consecration of time atau pengorbanan waktu. Yeah, the definition of consecration is you set apart time. Arti definisinya adalah Anda meluangkan waktu yang khusus. Because I am trained as a civil engineer. Saya dididik sebagai seorang insinyur sipil. And my specialty is in the area of concrete. Dan spesialisasi adalah konkret atau apa ya? Ya, konkret. For a building to stand up, it needs concrete. Untuk suatu gedung bisa berdiri, Anda perlu campuran semen itu loh, konkret. But when concrete is being made, it is wet. It doesn't hold up anything because it is watery. Tetapi waktu konkret itu dibuat, masih basah dan banyak air. But when you give concrete enough time, in fact it is 28 days, then the concrete will achieve its strength. Tetapi apabila diberikan waktu yang cukup, menurut dia adalah 28 hari, maka konkret itu akan menjadi suatu bangunan yang kuat. Then it can stand up strong and stable. Dan bisa berdiri kokoh. Then we can all be sitting here and not be afraid that the building will collapse. Kita bisa duduk dengan tenang, tidak khawatir bahwa gedung ini akan runtuh. And time is important to build relationship. Dan sudah tahu bahwa waktu adalah penting untuk membangun satu relationship. This is just the beginning. When you come with your daughter for this father and daughter event. Waktu Anda datang dengan putri Anda, ini adalah baru permulaannya We saja. hope that from this event you will now consecrate, you will set apart time to continue in that journey as father and daughters. Kami harap sesudah acara ini Anda terus lanjutkan hubungan dalam satu perjalanan bersama putri Anda. Because friends, we are all very busy people. Sebab saya tahu sahabat-sahabat sekalian bahwa kita semua ini sibuk. Sometimes we are all under the tyranny of the urgent. There's always something urgent to attend to. Kita selalu berada di dalam satu keadaan urgensi atau darurat. Sometimes we are attending to all the urgent things, but we have forgotten about the important things. Kadang-kadang kita selalu melakukan yang urgent dan lupa hal yang penting. And our family is very important. Padahal keluarga kita adalah sangat penting. Because nobody will say on his deathbed, I wish I spend more time in the office. Sebab pada waktu seseorang berada di ranjang kematian yang sudah menjelang ajal, tidak ada seorang pun yang mengatakan, waduh, saya harap saya akan lebih banyak waktu di kantor. All of us will say, I wish I spend more time with the family. Sebagian besar atau semuanya akan mengatakan, saya sangat berharap saya akan meluangkan waktu bersama keluarga saya. So thank you for being here. Jadi terima kasih atas kedatangannya. And I wish that God will bless you in your relationship as father and daughters. Saya doakan supaya hubungan dengan ayah dan putri Anda diberkati Tuhan. Terima kasih. Thank you.